Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan melanjutkan apa? Yang kemarin itu. Melanjutkan yang kemarin tentang ayat puasa. Al-Baqarah ayat 183, Al-Baqarah ayat 184. Sekarang kita masuk bab kepada wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Itu bagaimana? Di sini ada dua perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, maka dia harus membayar fidyah plus mengqadha. Kalau Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa, maka dia cukup mengqadha saja. Hujjahnya Syafi'i apa hujjahnya Syafi'iyah? Hujjahnya Syafi'i ini. Hujjahnya Syafi'i bahwasanya ayat tersebut itu terbagi menjadi dua. Wa man kana minkum maridon au ala safarin sama pamal apa? Wa alal ladzina yutiqunahu. Jadi hujjahnya Syafi'i itu ayat itu dibagi menjadi dua. Pertama, marid sama safar dan dia harus mengqadha. Yang kedua adalah apa tadi? Wa alal ladzina yutiqunahu, dan yang enggak mampu berpuasa itu dia membayar fidyah. Di ayat disebutkan bahwasanya marid sama safar harus mengqadha. Sementara di ayat juga disebutkan yang tidak kuat berpuasa karena tua renta, dia harus membayar fidyah. Ada dua ini. Menurut Syafi'i, wanita hamil dan menyusui itu masuk ke dalam dua-duanya. Bisa masuk kepada marid musafir, bisa pula masuk kepada wa alal ladzina yutiqunahu. Maka karena dia wanita hamil dan menyusui masuk kepada dua hal ini, maka selain dia wajib mengqadha, dia juga wajib membayar fidyah. Menurut siapa? Syafi'i. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, wanita hamil dan menyusui hanya dikiaskan kepada yang sakit sama musafir, dan itu kewajibannya hanya apa? Membayar fidyah apa? Membayar qadha, hanya qadha puasa saja. Jadi di sini dua perbedaan pendapat terkait wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa. Syafi'iyah wajib dua-duanya, qadha plus bayar fidyah. Hanafiyah hanya qadha saja. Nah, sekarang perbedaan pendapat jumlah fidyah. Oke, bayar fidyah. Fidyah kalau ijma tadi itu, kalau semuanya sepakat bahwasanya orang tua yang tidak kuat lagi berpuasa bayar fidyah, ataupun sakit yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, maka dia bayar fidyah. Nah, fidyah ini terjadi perbedaan pendapat terkait jumlahnya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, fidyah itu jumlahnya adalah setengah sok setiap satu hari yang ditinggalkan. Jadi setengah sok itu sama dengan 1/4 kilo menurut Imam Abu Hanifah. Kalau dia itu meninggalkan 30 hari, maka fidyahnya itu adalah 1/4 kali 30. Hasilnya adalah 37 ya. Berapa? 37,5 kg. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, fidyah itu hanya sebesar 1 mud, dan 1 mud itu 0,6 kilo, 6 ons. Kalau 30 hari dia meninggalkan puasa, maka fidyahnya adalah 18 kilo. Kalau menurut Tsauri, enggak menyebutkan apa? Enggak menyebutkan jumlahnya. Kalau menurut Rabi'ah sama Malik, enggak wajib it'am. Nah, saya tidak dijelaskan di sini enggak wajib it'am itu maksudnya bagiannya tidak dijelaskan. Terkait fidyah ada berapa perbedaan pendapat? 4. Imam Abu Hanifah setengah sok. Imam Syafi'i 1 mud. Tsauri tidak menentukan jumlahnya. Imam Malik nggak wajib it'am, tapi nggak dijelaskan maksudnya nggak wajib it'am itu apa maksudnya. Oke, itu terkait hamil yang nggak puasa sama fidyah. Sekarang masuk kepada syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi bayyinatin wal furqan. Masuk Al-Baqarah ayat 185 sekarang. Apa yang disebut dengan syahr? Syahr itu makhudun minas syahroh. Syahroh itu apa toh? Keterkenalan, terkenal gitu. Nah, kemudian Ramadan. Ramadan itu mengapa disebut dengan Ramadan? Karena Ramadan itu berasal dari kata Ramdun.
Romdon itu artinya adalah har, yaitu panasnya batu yang terkena sinar matahari saat panas. Disebut bulan Ramadan karena saat diwajibkannya puasa Ramadan itu bertepatan dengan musim panas yang dimana hawanya sangat panas, maka disebut sebagai Ramadan, yaitu yang panas. Itu yang pertama. Kemudian ada perbedaan pendapat tentang Quran. Quran itu apa sih? Dia diambil dari kata apa? Nah, itu kan. Selama ini kita taunya Quran itu diambil dari kata kiroah, yaitu bacaan. Padahal kalau di Tafsiratul Ahkam di sini ada 4 perbedaan pendapat mengenai Al-Quran. Yang pertama mustaq minal kiroah. Diambil dari mana? Diambil dari kiroah, yaitu artinya bacaan. Itu yang pertama. Yang kedua mustaq minal Quran, yaitu kornun, yaitu adalah korona itu apa tuh? Saling berkaitan satu sama lain. Karena ayat Al-Quran berkaitan satu sama lain. Maka Quran yang kedua bisa bermakna saling berkaitan. Yang ketiga bermakna al-jam'u. Al-jam'u itu bermakna kumpulan-kumpulan, karena dalamnya adalah kumpulan-kumpulan ayat. Yang nomor 4 selain itu semua, tapi nggak disebutkan selain itu maksudnya apa. Sekali lagi terkait perbedaan pendapat tentang Al-Quran. Yang pertama ma'khud minal qiro'ah, yang kedua ma'khud min korona, yaitu apa namanya, saling keterkaitan satu sama lain. Yang ketiga ma'khudun minal qur'i, yaitu artinya adalah al-jam'u, kumpulan. Yang keempat selain itu semua, tapi nggak disebutkan selain itu maksudnya apa di sini. Itu arti dari Al-Quran. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat. Famang syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, ini perbedaan pendapat ini. Zahir ayat mengatakan bahwasanya barang siapa yang menyaksikan syahr. Saya katakan di sini, syahr itu gini. Syahr Ramadan ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 30. Nah, ini kan syahr. Barang siapa yang menyaksikan 1 bulan penuh ini, maka dia wajib berpuasa. Kalau kita artikan syahr di sini adalah 1 bulan penuh antara tanggal 1 sampai tanggal 30, maka nggak mungkin. Karena kenapa? Untuk menyaksikan tanggal 1 sampai tanggal 30, dia harus berada di bulan Syawal. Sementara Syawal itu sudah tidak diwajibkan berpuasa. Maka dari sini terjadi perbedaan apa? Semua ittifaq bahwasanya yang dimaksud dengan syahr di sini hanya sebagian syahr saja. Yang dimaksudkan hanya sebagian syahr saja. Nah, dari sebagian syahr di sini terjadi perbedaan pendapat pula. Terjadi perbedaan pendapat pula antara siapa ini? Antara jumhur sama selain jumhur. Kalau selain jumhur yang dimaksud dengan ba'du syahr, sebagian syahr itu adalah awal bulan. Jadi misalkan ini tanggal 1, ini tanggal 30. Kalau tanggal 1 ini dia itu tidak menyaksikan satu tanggal 1. Misalkan tanggal 1 dia masih kafir, belum masuk Islam. Atau tanggal 1 dia belum balik. Tanggal 2 ternyata dia itu sudah balik ataupun orang kafir masuk Islam. Maka menurut pendapat pertama ini, non jumhur ini, maka dia tidak wajib berpuasa di bulan-bulan seterusnya meskipun dia sudah balik dan meskipun dia sudah masuk Islam. Karena alasannya apa? Yang dimaksud dengan sebagian adalah tanggal 1-nya itu. Nah, 1-nya saja dia nggak menyaksikan. Kalau 1-nya nggak menyaksikan, maka seluruhnya dia nggak wajib apa? Nggak wajib berpuasa. Itu pendapatnya non jumhur. Kalau pendapatnya jumhur, bagian mana saja? Jadi kalau misalkan dia masuk Islam tanggal 2, oke, maka tanggal 2 seterusnya dia wajib berpuasa dan tanggal 1-nya nggak wajib berpuasa. Ini perbedaan pendapat mengenai Syahrul Ramadan. Yang dimaksud adalah sebagian. Sebagian ini sebagian mana? Apakah tanggal 1-nya atau bagian yang mana saja? Kalau menurut jumhur gimana? Bagian mana saja. Kalau non jumhur harus tanggal 1 harus menjumpai itu. Nah, sekarang terjadi perbedaan pendapat antara gila sama apa namanya? Sama sobi sama kafir yang masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan. Kita masuk yang gila dulu. Ada orang gila, ini misalkan bulan Ramadan tanggal 1, ini tanggal 30. Ada orang gila, dia itu sembuh gilanya di tengah-tengah bulan Ramadan. Di tengah-tengah bulan Ramadan. Maka menurut Hanafiyah, dia setelah sembuh dari gila ini wajib berpuasa, dan dia wajib mengqadha sebelumnya. Menurut siapa? Hanafiyah. Tapi kalau menurut Syafi'iyah, sembuh gila di tengah-tengah bulan ini, maka setelah sembuh di tengah bulan itu wajib berpuasa, yang sebelumnya ini tidak wajib qadha. Menurut Syafi'iyah kalau untuk orang gila.
Tetapi kalau untuk sobi sama kafir, anak kecil yang balik di tengah bulan Ramadan, ada orang kafir yang masuk Islam di tengah bulan Ramadan. Itu terbagi dua pendapatnya, jumhur sama Auza'i. Kalau jumhur termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah juga, Hanafiyah juga. Kalau balik di tengah bulan Ramadan, dia sobi di tengah bulan Ramadan kemudian balik, atau kafir di tengah bulan Ramadan dia masuk Islam, maka setelahnya dia wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadha setengah yang ditinggalkan itu. Tapi kalau menurut Auza'i, setelah dia balik wajib berpuasa dan sebelum balik wajib mengqadha. Maka dari sini Syafi'iyah tidak membedakan antara gila, kafir sama sobi yang balik. Tetapi kalau Hanafiyah membedakan antara gila sama sobi. Kalau menurut Hanafiyah, kalau dia itu gila di tengah puasa, dia sembuh, maka wajib puasa seret, tapi wajib qadha puasa sebelumnya. Gitu kan? Tapi kalau sobi dan kafir masuk Islam di tengah-tengah, maka setelah itu dia wajib berpuasa dan sebelumnya tidak wajib berpuasa. Kalau Hanafiyah. Kalau Syafi'iyah, entah dia itu gila, sobi atau kafir yang di tengah-tengah dia itu masuk Islam, maka dia wajib berpuasa seret, tapi sebelumnya ini tidak wajib mengqadha. Itu adalah perbedaan pendapat terkait dengan wanita hamil, sobi balik jadi balik, kafir masuk Islam, gila kemudian sembuh di tengah-tengah bulan Ramadan. Habis ini kita bahas pembahasan yang lain.